Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabarnya ini Bu Fit? Alhamdulillah baik Ibu. Oke. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Fit. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu, karena Ya. Ibu sudah menyempatkan waktu untuk datang ke tempat saya pada hari ini. Nah, hari ini saya akan melakukan proses coaching Bu dengan Ibu Juleha. Nah, Oke. saya mohon bantuannya dari Ibu untuk memberikan pengarahan kepada saya dalam proses coaching ini Bu. Oke, baik Bu Fit ya, karena Bu Fitri ingin melakukan coaching hari ini. Sebelum Bu Fitri melakukan coaching pada hari ini, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Bu Fit ya. Sebelumnya kita diskusikan dulu ya rubrik penilaian kita. Oke, kegiatan coaching kita nanti Bu Fitri mungkin harus menerapkan alur tirta ya Bu Fit ya. Apakah pertanyaan dari Ibu sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan, menggali potensi si coachnya nanti ya Bu Fit ya. Kemudian mengarahkan coachnya untuk menyelesaikan permasalahannya dan bagaimana coach nanti merespon. Jangan lupa ya Bu Fit, disesuaikan dengan prinsip coachnya nanti ya. Di antaranya itu ada kemitraan, kemudian ada proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Baik. Kira-kira potensi apa yang Ibu Fitri ingin kembangkan dari coaching nantinya? Dari semua yang Ibu jabarkan tadi dalam rubrik penilaian, di sini saya akan mengembangkan identifikasi masalah dari si coach saya, kemudian serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Oke, luar biasa Bu Fit. Nah, kira-kira nih secara spesifik ya Bu Fit ya, kompetensi apa yang ingin Ibu ambil dari coachingnya nanti? Di sini yang paling utama itu Bu, pertanyaan berbobot Bu. Ini adalah menurut saya hal ini yang paling sulit. Oke. Jadi merupakan suatu bagian yang paling urgent ya Bu dalam menyelesaikan masalah si coach begitu. Oke, jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini apa ya Bu ya? Dengan pertanyaan berbobot, saya dapat mencari solusi permasalahan yang dialami si coach Bu. Oke, luar biasa Bu Fit. Mungkin itu dulu ya Bu Fit ya, proses pra-observasi kita untuk kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi setelah selesai Bu Fitri mengcoaching Ibu Juleha. Ibu Juleha. Oke, iya, Ibu Juleha. Juleha. Kira-kira kapan mau sebentar lagi Ibu Julehanya sedang dalam perjalanan. Oke, baik kalau begitu nanti saya stay di sini Bu ya, sekalian saya lihat Ibu Juleha. Oke, makasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Juleha. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu di mana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Sepertinya ada hal yang ingin Ibu bicarakan. Iya Ibu. Sekarang saya lagi galau nih. Ada sesuatu yang menjadi pikiran saya. Oke, kalau boleh saya tahu apa sih Bu yang bikin Ibu galau itu sampai kepikiran? Jadi ada peserta didik saya Bu, jarang sekali masuk sekolah. Jadi saya merasa ada sesuatu yang terjadi terhadap anak didik saya ini Bu. Oh begitu, jadi Ibu tuh sekarang galau dan gelisah karena ada salah satu dari murid Ibu yang tidak masuk sekolah. Iya benar sekali Ibu. Jadi saya ingin mendapatkan solusi Ibu dari permasalahan saya ini. Oke, menurut Ibu nih penyebab dari murid itu tidak hadir ke sekolah itu apa? Jadi Bu, untuk mencari tahu penyebabnya, saya coba menanyakan ke teman-temannya dan saya sudah mencoba menelpon orang tuanya Bu. Oke, pada saat itu sikap ya Ibu untuk menghadapi situasi ini bagaimana Bu? Pada saat anak itu masuk sekolah Ibu, saya meminta kepada orang tuanya untuk mengobrol sebentar. Dan orang tuanya mengungkapkan kepada saya bahwasanya alasan anak tersebut tidak masuk sekolah dikarenakan anak tersebut harus menjaga adiknya Ibu, karena orang tuanya ini atau ibunya itu menjadi tulang punggung keluarga Ibu. Oke, menurut Ibu Juleha, sikap ideal seperti apa yang Ibu harapkan terhadap anak-anak tersebut?
Yang saya harapkan anak tersebut bisa masuk sekolah seperti kebanyakan teman-temannya, bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya dan bisa masuk setiap hari Ibu ke sekolah. Oh, begitu ya. Kira-kira nih apa yang Ibu dapat lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu? Yang pertama sekali saya coba untuk berkomunikasi Ibu bersama orang tuanya bagaimana solusinya agar anak tersebut bisa mengikuti pelajaran seperti biasa, bisa masuk sekolah setiap harinya Ibu. Dan setelah pulang sekolah baru anak tersebut bisa membantu menjaga adiknya. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira nih bagaimana langkah yang Ibu ambil untuk menghadapi anak ini? Yang pertama yaitu saya memanggil orang tuanya Bu, dan saya menceritakan hal tersebut kepada kepala sekolah dan menceritakan hal tersebut kepada rekan-rekan guru atau guru mapel yang masuk di dalam kelas kami Bu, yang sama-sama mengajar anak tersebut. Oke, baik ya. Kalau begitu, menurut Ibu nih bagaimana cara untuk berkoordinasi dengan orang tua tersebut? Saya akan menjadwalkan pertemuan rutin Bu untuk membahas perkembangan anak tersebut. Oke, baik. Ibu sudah merencanakannya ya. Apalagi yang akan Ibu usahakan untuk menghadapi situasi ini? Jadi rencananya Bu, saya memberikan pemahaman kepada semua guru mapel yang mengajar di kelas saya, dan saya juga memberikan pengertian untuk guru tersebut memberikan motivasi kepada anak ini agar bisa tetap bersemangat untuk datang ke sekolah Bu. Oke, kemudian Bu, rencana kedepannya Ibu terhadap anak ini bagaimana? Rencananya saya akan berbicara empat mata kepada anak tersebut, kemudian memberikan arahan positif kepada anak, dan terus saya juga bisa agar anak ini bisa belajar dengan baik dan bersemangat untuk datang ke sekolah Bu. Oke, sudah bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira kapan rencana ini Ibu akan memulainya? Rencananya saya akan mulai minggu depan Ibu. Oke, Ibu akan memulainya minggu depan ya. Lalu dalam proses ini apakah siapa yang akan membantu Ibu dalam rencana ini? Rencananya yang akan membantu saya ini pastinya guru mapel Ibu yang mengajar di kelas saya, dan teman-teman teman sejawat anak-anak ini Bu. Oke, gini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengutarakan kegelisahan Ibu? Hasil diskusi kita hari ini tuh bagaimana sih perasaan Ibu? Alhamdulillah Ibu, saya sekarang merasa lega sekali karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih karena Ibu sudah membantu saya dan sudah mendengarkan cerita saya hari ini. Oke, baik. Saya rasanya tidak sabar Bu menunggu kabar berita Ibu dalam observasi anak-anak itu nanti ya. Oke. Wah, dengan senang hati Ibu, terima kasih banyak sudah membantu saya. Sekarang saya merasa lebih terarah dan lebih termotivasi untuk mengatasi masalah saya. Oke, tetap semangat ya Bu Juleha, tetaplah menjadi guru yang selalu memfasilitasi peserta didiknya di sekolah. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya. Oke, Baik. sama-sama. Terima kasih. Ya, Oke. udah putuskan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Fit, proses coaching Ibu sudah selesai. Iya Bu, Ya. alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu. Iya, baik. Ibu sudah melakukan proses coaching nih dengan Ibu Juleha tadi ya Bu ya. Jadi menurut Ibu Fitri bagaimana selama proses berlangsung tadi? Saya melakukan proses coaching tadi sudah melakukan menerapkan alur tirta ya Ibu. Oke. Terus saya juga sudah meningkatkan lagi proses coachingnya dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari si coaching. Oke, luar biasa ya Bu Fit ya. Menurut saya juga Bu Fitri sudah melakukan proses coachingnya berdasarkan alur tirta ya Bu Fit ya. Kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, luar biasa sekali Bu Fit. Jadi ini kira-kira potensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan setelah ini?
Saya akan meningkatkan kompetensi dalam menyiapkan pertanyaan berbobot, kemudian mengidentifikasi masalah dari si koci ya Bu. Oke, baik. Meskipun tadi menurut saya sudah berbobot sekali ya Bu Fit ya, Iya, tapi mungkin memang harus lebih dikembangkan lagi Bu Fit Iya, ya. benar Ibu. Oke, luar biasa Bu Fit. Semoga kedepannya proses coaching Ibu berjalan lebih baik daripada sebelumnya ini. Oke, Ya, Bu baik. Fit. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bu Fit. Sehat Oke. terus, sukses selalu Bu Fitri ya. Amin, amin. Baik. Doa yang sama untuk Ibu. Ya, mungkin saya pamit undur diri dulu ya Bu Oke, Fit ya. Saya ada hati-hati ya Bu kegiatan di jalan ya. Baik, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Nur. Oke, apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Ya, baik baik. Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Sudah lama sekali kita tidak bertemu ya Bu Nur Iya, ya. Bu ya. Tak nyangka Bu ya kita jumpa. Iya. Terima kasih banyak Ibu ya sudah menyediakan waktunya hari ini. Saya tahu Ibu pasti memiliki banyak kegiatan Bu ya. Begini Bu, saya itu ingin mengadakan proses pendampingan dengan coach saya dan saya memohon bantuan Ibu ya agar nanti mungkin dapat mengarahkan saya. Begitu Bu. Oke. Ya, jadi hari ini ya Ibu mau ngadakan coaching sama teman Ibu ya, Bu Fitri ya Bu ya. Iya, iya Bu. Benar sekali. Sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching ini, saya akan mengajukan nih beberapa pertanyaan dulu. Oke. Sebelumnya, mari kita diskusikan dulu ya Ibu, rubrik penilaian kita hari ini. Oke. Jadi kegiatan coaching nanti, Iya, apakah coaching sudah menyiapkan alur tirta? Oke. Apakah pertanyaan Ibu sudah menggunakan pertanyaan berbobot? Dan untuk menggali potensi dari koci tersebut, mengarahkan koci untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan juga Ibu di sini bagaimana nanti si koci Ya, ya. nanti merespon, juga itu disesuaikan dengan prinsip coaching-nya ya Ibu ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, nah dan memaksimalkan potensi. Kira-kira nih potensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti dalam kegiatan coaching Ibu hari ini? Oke. Baik Bu ya, terima kasih atas pengarahannya Bu ya. Mungkin dari semua yang Ibu sebutkan dari rubrik penilaian itu nanti saya akan berusaha mengembangkan identifikasi masalah, kemudian serta bagaimana cara mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin seperti Baik, itu. Ibu. luar biasa ya Bu Nur ya. Nah, ini kira-kira nih secara spesifik lagi, Iya, Bu. kompetensi apa yang akan Ibu observasikan nanti? Yang paling saya ingin utamakan itu mungkin Bu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu ya. Karena menurut saya itu adalah hal yang paling sulit dan kemudian itu adalah masalah yang paling urgent yang harus dapat kita selesaikan Iya, dari benar masalah sekali. si coach tersebut. Baik, ya. Jadi nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Iya, Bu. yang diinginkan dalam proses coaching ini seperti apa, Ibu? Indikator pengembangannya mungkin saya rasa itu mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mendapatkan solusi dari permasalahan si coach tersebut. Oke, luar biasa. Bu Nur, mungkin itu dulu ya proses praobservasi kita hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi setelah Ibu melakukan proses coaching bersama teman Ibu ya. Kira-kira jam berapa nih Ibu udah janjian sama Bu Fitri? Kira-kira sekitar 2 menit lagi Bu, mungkin coachnya akan datang. Baik, berarti nanti saya bisa mengamati proses coaching Bu Nur sama Bu Fitri ya. Baik Bu. Baik, terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa Iya. kabarnya nih Bu Fit? Alhamdulillah Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ya kan Bu Ju? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya hari ini ada yang mau disampaikan nih Bu Fit. Iya benar sekali Bu. Iya. Gini Bu, saya tuh lagi galau Bu. Apa Karena tuh? ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya di kelas begitu. Oh, jadi ceritanya lagi galau nih ya Bu Fit ya. Ada yang mau, ada yang mengganjal. Ada apa tuh kira-kira Bu Fit? Ini Bu, beberapa hari ini ada salah satu siswa saya itu Bu, dia
seringkali tidak masuk sekolah begitu Bu. Oh, jadi itu ya yang membuat Bu Fitri galau ya, karena peserta didiknya ada yang sering tidak masuk sekolah begitu Bu Fit? Iya benar sekali Bu. Oh, jadi kira-kira apa nih yang mau disampaikan dari percakapan kita? Iya, ini saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, Bu. Oke, jadi menurut Bu Fitri nih, mengapa anak tersebut sering tidak masuk sekolah? Jadi begini, Bu, saya sudah mencari tahu penyebabnya. Ya, Ternyata saya cari tahu ke teman-temannya, oke. ke orang dekatnya kan. Ternyata Ah, anak ini ada sesuatu di rumahnya, Bu. oh, ada sesuatu. Jadi sikap apa nih yang Ibu lakukan untuk menghadapi situasi saat ini? Oke, pertama tuh saya menghubungi dulu kan orang terdekatnya, saya cari tahu ke orang tuanya. Ya. Nah, saya sudah ngobrol dulu dengan ibunya. Nah, ternyata eh, ada sesuatu tuh dia tuh dikarenakan karena dia mau menjaga adiknya, Bu. Karena orang tuanya, salah satu orang tuanya tuh sudah meninggal, Ibu, gitu. Oh, maaf, yang meninggal itu ayahnya atau Iya, ibunya? ayahnya. Jadi Oh, ibunya itu ayahnya. jadi tulang punggung saat ini. Begitu, Ibu. Begitu. Jadi ada sesuatu ya Bu, makanya dia sering tidak masuk sekolah. Oke, Bu Fitri. Jadi menurut Ibu Fitri ini sikap ideal seperti apa sih yang Ibu harapkan dari anak tersebut, Bu? Ya, harapan saya Bu, anak tersebut tuh bisa masuk sekolah setiap hari Oke. dan bisa mengikuti proses pembelajarannya dengan baik seperti teman-teman yang lainnya, Bu, gitu. Oke, bagus sekali ya Bu Fit ya. Semoga apa yang diharapkan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Jadi menurut Bu Fitri nih, apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk menghadapi masalah ini? Begini, yang pertama mungkin saya akan berbicara dulu dengan orang tuanya, Bu, mencari solusi supaya anak ini bisa tetap masuk sekolah Oke, gitu. ya. Karena selama ini kan ketika ibunya bekerja, jadi dia tuh menggantikan posisi ibunya menjaga adiknya. Jadi nanti kita sudah saya obrolkan juga bisa bergantian. Jadi anak ini biar fokus sekolahnya, Bu, begitu. Oke, jadi Bu Fitri itu mengharapkan supaya anak ini tetap fokus gitu Bu ya. Oke, jadi bagaimana sih langkah Ibu yang Ibu Fitri ambil untuk menghadapi masalah ini? Oke, hal yang pertama tuh saya memanggil dulu orang tuanya. Ya. Kemudian untuk datang ke sekolah ya Bu ya. Lalu juga menceritakan kepada sekolah saya, mencari satu pemahaman dulu lah dengan teman-teman. Karena kan yang masuk di kelas kan bukan hanya saya, Oh, banyak iya. guru-guru mapel yang lain Lain-lain, gitu Bu. iya, Jadi iya. nanti saya sharing dulu dengan teman-teman, mencarikan solusinya. Gitu. Oke, luar biasa ya Bu Fitri. Jadi bagaimana nih cara Bu Fitri untuk berkoordinasi dengan orang tuanya? Kan orang tuanya sedang bekerja ini sekarang ini. Iya, saya sudah hubungi anaknya, katanya nanti kita jadwalkan dulu Ibu. Kalau Ya. ibu saya sudah tidak bekerja, bisa datang ke sekolah mungkin di jam pulang sekolah, begitu Ibu. Oke, luar biasa ya Bu Fitri ya. Jadi kapan nih Ibu ingin melakukan rencana tersebut? Iya Bu, saya berencana untuk memberikan pemahaman dulu kepada orang tuanya dan rekan-rekan yang lain yang mengajar di kelas saya. Kemudian saya bisa melakukan satu pemahaman, memberikan motivasi kepada anak ini untuk terus semangat datang ke sekolah meskipun ada kendalanya begitu. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya usahanya dalam menghadapi anak tersebut ya Bu Fit ya. Jadi Ibu nih sudah ada usahanya. Jadi kira-kira nih Bu Fit, kapan nih Ibu mau apa yang mau Ibu rencanakan ke depannya begitu untuk anak tersebut? Rencana Ibu Fitri untuk anak tersebut. Saya berencana itu ingin ngobrol dulu empat mata, sharing curhat dulu dengan anaknya, apa yang dialaminya. Kemudian saya akan memberikan arahan positif kepada anak tersebut agar bisa belajar dengan baik dan semangat untuk datang ke sekolah, Ibu. Oke, jadi Bu Fit, kira-kira siapa saja nih yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Saya selain berkoordinasi dengan guru-guru, dengan teman-temannya juga. Jadi saya akan menjadwalkannya kemungkinan minggu depan, Bu. Saya baru akan melaksanakan rencana ini. Oke, minggu depan ya Bu Fit ya. Insya Allah. Jadi kira-kira bersama siapa saja Ibu?
dengan guru-guru mapel, karena guru kan mapel banyak juga. tuh guru-guru yang lain yang masuk ya Bu ya. Iya, Terus benar teman-teman di sekali. kelas juga harus mensupport dia gitu Oke. supaya dia tetap semangat. Jadi tetap berkolaborasi dengan Iya, yang lain Bu ya benar, untuk Ibu. menghadapi masalah anak ini Bu ya, luar biasa sekali Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu Fit perasaan Bu Fitri setelah kita mengobrol, mencari tahu bagaimana solusi yang terbaik untuk anak ini dari permasalahan anak ini. Alhamdulillah Ibu, dari percakapan kita tadi saya merasa lega, sudah Alhamdulillah ya, mendapatkan Bu. solusi. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk anaknya nanti ya Ibu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Wah, saya sudah tidak sabar nih mendengar perkembangan selanjutnya nih Bu Fit. Bagaimana kalau seandainya bulan depan kita melakukan sesi coach lagi? Wah, dengan senang hati Ibu. Oke. Terima kasih sekali ya Bu. Ibu sudah membantu saya. Saya merasa lebih terarah dan termotivasi dalam mengatasi masalah siswa saya ini. Sama-sama Bu Fit, semoga apa yang kita rencanakan ini berjalan dengan lancar Bu Fit ya. Saya juga senang bisa membantu Bu Fitri. Semangat ya untuk memfasilitasi anak-anak yang memiliki masalah, mungkin masalah di keluarganya atau masalah di sekolah begitu Bu Fit ya. Oke, terima kasih sama-sama ya Bu ya atas Sama-sama. ilmunya. Saya pamit dulu ya Bu ya. Oke, hati-hati. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ibu ya, sudah selesai proses coachingnya tadi. Iya Bu, alhamdulillah sekali semuanya sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baik Ibu, sudah melakukan proses coaching tadi. Menurut Ibu proses tadi bagaimana? Menurut saya Bu, proses coaching yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Saya akan lebih meningkatkan lagi proses coaching saya, mungkin dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot begitu. Baik, luar biasa sekali ya Ibu ya. Oke, menurut saya Ibu tadi proses coachingnya sudah sangat luar biasa, sudah baik dan juga sudah menggunakan alur Tirta, sudah mengidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, luar biasa ya. Kira-kira potensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan setelah ini? Mungkin potensi yang akan saya kembangkan itu Bu, akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi, kemudian saya akan lebih belajar bagaimana cara mengidentifikasi masalah si coach tersebut begitu. Baik Ibu, luar biasa. Semoga kedepannya Ibu dapat melakukan kegiatan coaching ini lebih baik lagi ya Ibu ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Ibu, sukses selalu ya Ibu. Amin, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Juleha. Terima kasih Bu sudah menyediakan waktu untuk saya hari ini. Saya ingin mengadakan proses pendampingan Ibu dengan coach saya Bu Nur Hikmah, dan saya mohon bantuan Ibu agar dapat memberikan pengarahan kepada saya. Baik, sebelum kita lanjutkan, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti yang Ibu lihat hari ini saya berada dalam keadaan sehat. Nah, oke. Saya dengar Ibu akan mengadakan proses coaching ya dengan Ibu Nur Hikmah ya? Benar Ibu. Hari ini ya? Iya benar. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Sebelum itu, mari kita diskusikan dulu rubrik penilaian kita ya Bu. Oke, kegiatan coaching nanti Ibu harus memastikan kalau sudah menggunakan alur Tirta. Kemudian apakah pertanyaan yang Ibu ajukan itu sudah menggunakan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari si coach ya. Kemudian mengarahkan si coach untuk menyelesaikan permasalahannya dengan identifikasi. Lalu bagaimana si coach merespon pertanyaan sesuai dengan prinsip coach, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, ada juga memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira dari potensi itu, potensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti dalam kegiatan coaching ini? Dari semua yang Ibu bacakan dalam rubrik penilaian ini, saya akan berusaha mengembangkan identifikasi masalah Ibu, serta bagaimana cara mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, kira-kira nih secara spesifik, kompetensi apa yang akan Ibu lakukan di observasi kali ini?
Yang paling utama itu saya akan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu, karena menurut saya itu adalah yang paling sulit dan merupakan salah satu bagian yang paling urgent dalam menyelesaikan masalah ini Ibu. Oke, nah dari indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan itu yang diinginkan dalam proses ini apa ya Bu? Dengan pertanyaan berbobot, saya rasa dapat mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi si koci Ibu. Oke, begitu ya. Mungkin itu dulu ya Bu ya, proses observasi kita kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi setelah Ibu melakukan coaching. Nah, kira-kira jam berapa Ibu janjian dengan Ibu Nur? Sebentar lagi Bu, sekitar 2 menit lagi kita akan mulai kegiatan coaching. Oke, berarti nanti saya bisa mengamati proses coaching ini ya Bu ya? Baik, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Juleha. Waalaikumsalam Ibu Apa Nur. kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu? Sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Nur, Ya Bu. sepertinya ada hal yang ingin Ibu bicarakan ya. Iya Bu. Saya kesini itu ingin bercerita dengan Ibu karena ada permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh begitu. Iya, Bu. Kalau boleh tahu nih, apa yang sekarang sedang Ibu pikirkan? Begini Bu, anak didik saya salah satunya itu ada yang beberapa hari ini tidak pernah masuk sekolah. Oh, jadi ini ya yang membuat Bu Nur menjadi galau karena ada anak didik Ibu yang tidak masuk sekolah ya Ibu ya? Iya benar sekali Bu, makanya saya ingin bertemu dengan Ibu, ingin mencari solusinya, solusi yang terbaik untuk permasalahan saya ini begitu. Oh, begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu ini, apa penyebab anak murid Ibu ini nggak masuk ke sekolah? Jadi saya sudah mencoba mencari tahu penyebabnya Bu. Saya bertanya kepada teman-temannya, saya juga menelpon orang tuanya, begitu Bu. Pada saat itu sikap apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi anak tersebut? Pada saat anak itu masuk sekolah, ketika pulang sekolahnya saya mencoba mengajak anak tersebut itu untuk mengobrol dan meminta orang tuanya datang ke sekolah, begitu Bu. Begitu ya Bu. Jadi pada saat anak itu datang, Ibu minta orang tuanya menunggu sebentar ya Bu ya untuk Iya. mengobrol. Baik, itu udah luar biasa sekali ya Bu Nur ya. Iya itu. Menurut Bu Nur nih, sikap ideal seperti apa yang Ibu harapkan dari anak tersebut? Saya berharap anak tersebut itu masuk setiap hari, dikarenakan ternyata ada penyebabnya Bu, kenapa dia tidak masuk sekolah. Setelah saya tanya kemarin, ternyata orang tua anak ini, ayahnya itu sudah meninggal dunia dan ibunya ini sekarang menjadi tulang punggung, makanya dia itu jarang masuk sekolah karena anaknya ini sedang menjaga adiknya begitu Bu. Jadi Oh. saya itu berharap bagaimana caranya anak ini tetap bisa masuk seperti biasanya begitu Bu. Oh, seperti itu. Iya, Jadi itu adalah harapan saya. Oh ya, jadi seperti itu persoalannya ya Ibu ya. Iya. Nah, jadi nih apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Yang saya bisa lakukan itu yang pertama sekali itu saya berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan ibunya tadi, bagaimana solusi terbaiknya, bagaimana caranya supaya anak ini bisa masuk ke sekolah seperti biasanya. Nanti ketika pulang sekolah dia bisa menjaga adiknya kembali begitu Bu. Saya berharap seperti itu. Luar biasa ya Ibu ya. Bagaimana langkah yang Ibu ambil untuk menghadapi anak tersebut? Langkah pertama saya itu saya ingin memanggil orang tuanya terlebih dahulu, kemudian saya memanggil rekan, saya mencari solusi bersama rekan kerja saya, mungkin dengan guru yang mengajar anak tersebut ya, guru agamanya, guru PJOK-nya, saya mencari tahu solusi, mencari bagaimana solusi terbaik untuk anak itu. Berarti Ibu sudah berkomunikasi ya Ibu ya, sama Iya. sesama rekan guru ya. Iya Bu, saya sudah berkoordinasi juga, berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Gitu, Bu. Bagaimana cara Ibu berkoordinasi dengan wali murid tersebut? Mungkin saya akan menjadwalkan jam pertemuan dengan anak tersebut untuk membahas perkembangan rutin anak tersebut. Oke, luar biasa Bu Nur ini ya. Selain yang sudah Ibu rencanakan tadi nih, yang sudah Ibu ceritakan ke saya, Iya. apalagi yang akan Ibu usahakan untuk menghadapi anak tersebut?
Oh ya Bu, saya berencana untuk memberikan pemahaman kepada orang tuanya, dan juga selain kepada orang tuanya saya juga memberikan pemahaman kepada guru yang mengajarnya Bu ya, guru agamanya, guru PJOK-nya, mungkin karena beliau juga bertanya-tanya kenapa nih ini anak tidak masuk sekolah ya Bu ya. Jadi saya akan memberikan pemahaman kepada anaknya, kepada guru tersebut, bahwasanya anak ini memiliki masalah di dalam keluarganya begitu Bu. Supaya anak itu nanti tidak dijudge kepada guru-gurunya, agar anak itu tetap bersemangat masuk sekolah, termotivasi lagi ya Bu ya, belajar dengan giat dengan anak-anak yang lainnya. Luar biasa ya, apa yang sudah Bu Nur lakukan ini menurut saya sudah sangat luar biasa sekali Bu Nur. Alhamdulillah Ibu. Jadi apa nih rencana ke depannya yang akan Ibu lakukan untuk membantu anak tersebut? Rencananya mungkin nanti saya akan memanggil anak tersebut Bu ya. Saya akan berbicara secara empat mata dengan anak itu. Saya akan memberikan penguatan-penguatan yang positif agar anak tersebut semakin giat belajarnya, kemudian bersemangat lagi untuk datang ke sekolah begitu Ibu. Baik Bu Nur. Jadi kapan nih rencana yang akan dimulai nih? Rencananya mungkin saya akan memulainya minggu depan Ibu. Minggu depan ya Ibu ya? Iya. Jadi kira-kira siapa saja nih yang akan terlibat dalam rencana Ibu? Yang akan terlibat dalam rencana saya itu yang pastinya orang tuanya Bu ya, kemudian guru yang mengajar tersebut, guru mapelnya. Iya, guru mapelnya, guru agamanya, dan guru PJOK-nya. Iya, Ibu. Baik Ibu, luar biasa ya. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita berdiskusi hari ini? Kira-kira apa yang Ibu dapat dari obrolan kita hari ini? Alhamdulillah Bu ya, saya merasa sangat lega sekali ya Bu ya, karena mendapatkan solusi dari Ibu juga. Saya tahu jadinya langkah-langkah apa yang harus saya ambil ke depannya Bu ya. Ibu sudah membimbing saya untuk menghadapi masalah saya ini. Terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama. Wah, saya tidak sabar nih Bu untuk mendengar perkembangan selanjutnya nih. Kira-kira kalau bulan depan kita berdiskusi lagi bagaimana Bu Nur? Oh baik Bu, saya dengan senang hati nanti saya akan kabarkan ke Ibu bagaimana perkembangan tersebut setelah saya melakukan apa yang kita rencanakan tadi Bu ya. Baik, saya tunggu informasinya lagi ya Bu Nur ya, tindak lanjutnya seperti apa. Baik, terima kasih banyak Ibu ya, saya pamit undur diri Ibu. Ibu terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, Baik. Sukses selalu Amin, ya, amin, ya dan terus memotivasi anaknya ya. Amin, terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Permisi ya Bu ya. Baik, alhamdulillah proses coaching Ibu sudah selesai ya. Ya Ibu, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Baik Bu, sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Nur Hikmah. Menurut Ibu tadi prosesnya bagaimana? Saya sudah melakukan proses coaching ini Ibu. Menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Saya akan lebih meningkatkan lagi proses coaching saya ini dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, menurut saya tadi Ibu juga sudah melakukan proses coaching dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah mengidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih potensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan setelah ini? Saya akan meningkatkan potensi dalam menyiapkan pertanyaan berbobot, mengidentifikasi masalah psikoci saya Ibu. Oke, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Ya, oke, sama-sama.